Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan, dan judulnya penetapan perjamuan malam ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judulnya makna perjamuan kudus atau arti perjamuan kudus ya. Saudara, saya berharap saudara bisa menangkap, mengerti, memahami arti atau makna daripada perjamuan kudus, supaya ini bukan sekedar kebiasaan setiap bulan atau rutinitas setiap bulan, tetapi benar-benar kita mengerti perjamuan kudus itu ya, supaya itu tidak jadi hal yang biasa, tapi hal yang selalu luar biasa. Nah, dari tema ini saya angkat dari pembacaan kita, apa makna perjamuan kudus bagi kita ya, khususnya bagi kita orang percaya. Mari kita lihat ya. Yang pertama, di depan saudara terjadi momentum atau saat yang tepat untuk mengingat. Momentum itu atau saat yang tepat. Jadi perjamuan kudus adalah saat yang tepat untuk kita mengingat. Apa yang perlu kita ingat? Tuhan tidak bawa kita untuk melihat jauh ke belakang, tetapi kita supaya kita sadar siapa kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 7, saya baca buat kita semua. "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu." Maksudnya apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, dikandung, lahir dari dosa. Tidak ada manusia di sini yang tidak berdosa. Ada benih dosa pada saat ada dalam kandungan. Benih dosa dari mana? Benih dosa yang turun dari Adam dan Hawa, kemudian kepada orang tua. Dan ketika kita ada dalam kandungan, dosa itu ada dalam bayi. Maka Mazmur katakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu." Kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa kenapa kita harus melaksanakan perjamuan kudus. Makan roti yang adalah tubuh Kristus dan minum anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus, supaya kita ingat orang ini siapa. Tuhan bukan mengangkat masa lalu kita, Tuhan mau sadarkan kita bahwa kita ini orang-orang berdosa. Kita harus ingat itu. Ada benih dosa sebelum kita lahir di dunia ini, sudah ada benih dosa di dalam kandungan ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, dosa ini saya hormat minggu lalu kapan? Dosa itu dikatakan kitab Yeskiel, kelakuan mereka seperti cemara
kain. Gambarnya cemar kain. Tahu cemar kain? Ya. Dosa manusia digambarkan seperti itu. Bukan kain kotor, bukan. Cemar kain yang seperti ini gambarnya di hadapan Allah, itulah dosa manusia. Perhatikan baik. Cemar kain itu aliran bulanan merujuk pada darah seorang perempuan yang menstruasi setiap bulan. Itu dosa. Itu dosa. Kotor. Para wanita saja kalau dia lagi datang bulan dia jijik. Di hadapan Tuhan dosa itu manusia itu. Jadi artinya orang hidup ini sok kotor. Di hadapan Tuhan kita kotor. Jadi tidak ada yang bersih di manusia. Di hadapan Tuhan kita kotor. Diibaratkan seperti cemar kain. Darah yang kotor, bukan darah yang segar. Darah yang kotor yang mengandung segala macam virus. Itulah posisi kita di hadapan Allah. Jadi tidak ada orang berkata, oh kita lebih benar dari si A atau dari si B. Orang manusia sama. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita seperti ini. Jadi pada saat saudara jatuh dalam dosa, maka saudara di hadapan Tuhan adalah seperti perempuan yang lagi menstruasi. Sudah bisa bayangkan? Yang lagi men saja jijik lihat. Apalagi Tuhan. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Ya, gambaran manusia. Tapi tahu saudara, dengan pengorbanan Yesus itu dosa dihapus, bukan ditutup. Dosaku dihapus, bukan ditipeks. Kalau ditipeks secara balik belakang masih ada tulisan bekas. Ini dihapus, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Darah dosa kita seperti darah yang ini kotor, harus dihapus dengan darah yang kudus, darah Yesus yang tanpa cacat celah. Dosa harus ditebus dengan darah, harus ditebus dengan pengorbanan. Berkali-kali umat Israel di zaman perjanjian lama, setiap tahun mereka datang kepada Tuhan lewat Nabi Musa di hadapan Imam Harun, membawa korban-korban untuk penghapus dosa. Tetapi dari semua itu yang dilakukan secara lahiriah itu tidak bisa menebus dosa manusia. Makanya Tuhan langsung turun sebagai manusia untuk bagaimana menebus dosa manusia yang kotor, manusia yang cemar itu. Tidak ada jalan lain, harus lewat korban darah Yesus. Menyucikan, membersihkan yang kotor harus dengan yang bersih. Yang kedua, oleh karena kasih anugerah Allah kita menerima pengampunan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya dalam pasal 26 ayat 28 pembacaan kita tadi, Injil Matius pasal 26, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan, bahasa lain yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus
manusia harus ada korban. Korban kematian. Dan kematian itu harus dilakukan oleh Allah sendiri. Artinya apa? Saudara, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, apalagi kita bisa menebus dosa orang lain selain darah Yesus yang menebus kita. Dijelaskan kita pengampunan melalui pengorbanan. Darahnya harus dicurah, darahnya harus ditumpahkan. Alkitab Perjanjian Lama katakan seperti anak domba yang keluh di bawah pembantaian untuk disembelih. Itulah cara penebusan supaya kita layak, kita berkenan, kita beroleh pengampunan di hadapan Tuhan. Yang berikut bahwa arti atau makna perjamuan kudus menjadi momentum atau saat yang tepat untuk memperbaiki diri. Ada bahasa lainnya restorasi. Saudara, dalam momen perjamuan kudus, makanya jangan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas biasa. Dan setiap perjamuan kudus kita harus bahasa kerennya introspeksi. Ya. Memperbaiki diri ke dalam. Makanya ada pujian lagu bilang begini, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Benar? Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Lihat ke dalam hati. Jadi masing-masing kita sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus sakramen perjamuan kudus, saudara harus introspeksi diri. Kalau saudara baca tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan bahwa jangan sampai ada yang sakit bahkan mati karena menikmati tubuh dan darah Yesus. Maka perlu kita memperbaiki diri. Kalau saudara tidak layak, saudara rasa tidak layak, jangan harus menikmati tubuh darah Yesus saudara sakit. Makanya kalau datang menikmati dari rumah, saudara harus persiapkan diri. Tuhan, kalau ada dosa, kalau ada penghalang, ampuni saya. Hari ini saya akan sehidangan dengan Tuhan. Dosa apa saja kita tinggalkan, berdamai. Nah, sebentar saudara masih ada kesempatan dengan firman sekarang, saudara bisa kesempatan. Saya mau tanya saudara, pengampunan itu dibutuhkan berapa lama? Ketika saudara minta pengampunan kepada Tuhan, berapa lama? Ya. Pengampunan dari Tuhan ketika saudara mengaku dosa. Pada saat saudara mengaku dosa, saat itulah pengampunan. Beda kalau saudara datang ke pendeta, dia bilang nanti tunggu minggu depan. Nah, itu pendeta. Tuhan, jika kamu mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni. Ya. Saudara di tempat dudukmu saat ini dengan firman, Tuhan bilang, mari perbaiki diri. Suruh kita duduk. Jangan seperti Yudas. Yudas itu duduk sehidangan dengan Yesus, mempersiapkan Paskah, tapi ada rancangan jahat untuk menjual Yesus. Yesus tahu. Ya. Yesus berkata kepada murid-murid, orang yang mengangkat tubuh, dia yang pertama berikan perjamuan tubuh.
murid tidak tahu. Nah, pada saat Yesus kasih perjamuan, Anda dalam posisi sehidangan perjamuan kudus, Yudas kerasukan iblis. Yang berpikir di gereja tidak bisa kerasukan, ini dengan Yesus lagi di perjamuan bisa kerasukan. Kenapa dia kerasukan? Karena dia punya rancangan jahat terhadap pemimpinnya Yesus itu sendiri. Maka dia kerasukan. Yesus sudah hadir, iblis keluar dari Yudas tidak. Yesus sudah kasih tahu. Mestinya saat itu Yudas sadar, Tuhan ampuni saya, aku itu betul. Tapi dia tidak mau untuk melepaskan itu. Dia menyambut bisikan iblis. Sehingga saat itu saudara dia tinggalkan meja perjamuan, dia keluar. Dia ketemu dengan tentara Romawi untuk kasih tahu di mana Yesus berada. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah saat, inilah momentumnya sebelum kita menikmati tubuh darah Yesus untuk kita memperbaiki diri. Kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 27-28. Firman Tuhan, dapat 1 Korintus 11. Sebab setiap kali lagi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Itu menguji diri, itu introspeksi diri. Sebelum kita makan roti dan minum cawan, itu yang Tuhan maksud. Memperbaiki diri. Dari hal apa saudara? Hal yang tidak baik. Ya. Tidak berkenan kepada Allah, itu merusak kesaksian. Sebagai pengikut Kristus itu akan merusak kesaksian. Maka saudara harus tinggalkan, harus lepaskan. Saudara sosial perjamuan kudus, siapa yang sosial hari ini? Siapa yang siap menikmati tubuh darah Yesus? Masih ada kesempatan saudara. Saya sementara waktu masih ada kesempatan saudara memperbaiki diri. Kalau ada yang kurang aku senang, suami istri kurang aku senang, aku simpan hati, sesama pelayan, jemaah, kakak beradik, perbaiki diri saat ini. Benahi diri, jangan tuntut orang itu. Benahi diri masing-masing. Memperbaiki diri demi kepentingan kerajaan Allah, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Ayat 26 dikatakan begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Jadi sesungguhnya waktu kita menikmati tubuh darah Yesus, kita memberitakan kerajaan Allah ya, sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ini yang harus kita mengerti, kita pahami. Jadi bukan sekedar ayo kita akan makan roti dan minum anggur. Kita harus paham sebagai orang Kristen. Jadi bukan sekedar kita perjamuan setiap bulan. Kita harus memahami dengan baik bahwa ternyata kita ini akan bersaksi, kita akan melayani lewat perjamuan kudus. Ini berita tentang pemerintahan Allah, bicara tentang kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan kerajaan Allah? Karena ketika Yesus datang kedua kali, Dia datang bukan jadi juru selamat, tapi Dia akan datang sebagai hakim
Dia akan memerintah dalam pemerintahannya untuk selama-lamanya. Itu maksud ayat itu, supaya kita paham. Lanjut saudara, apa makna berikut dari perjamuan bagi kita? Menjadi momentum atau saat yang tepat untuk selalu mencerminkan kedamaian, ditopang dengan saling mengampuni, mengingat pengorbanan Kristus bagi kita sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Itu saya tadi katakan. Kalau ada yang kurang baik hubungan ini, saling kita ingat pengorbanan Tuhan. Tuhan ampuni saya, ya, maka saya harus juga mengampuni orang. Kalau saudara merasa diampuni Tuhan, maka saudara juga harus mengampuni orang lain. Itu perintah, bukan tawaran. Karena barang siapa tidak mengampuni sesamanya, maka Allah tidak akan mengampuni dia. Siap mengampuni hari ini? Ya. Kalau saudara siap mengampuni, lakukan dengan tindakan, baru saudara akan menikmati tubuh Yesus. Atau manusia. Sekali lagi saudara, ini saat baru saudara mencari damai itu ya, kedamaian. Ya, kedamaian itu harus dilakukan dengan saling mengampuni, saling. Nggak ada di sini saudara benar atau saudara salah. Ayat firman Tuhan berkata begini, kejarlah berdamai. Itu saudara, tidak dikatakan kalau engkau salah atau benar, apalagi salah, saudara harus berdamai supaya layak menikmati tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus adalah kebersamaan atau hubungan sesama tubuh Kristus. Dalam Korintus pasal 11, pasal Korintus ini saya baca dulu, jangan sampai saya salah ketik. Ada ayat 33. Ya, 1 Korintus itu. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Terjemahan lain di sini, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, untuk perjamuan Tuhan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Jadi perjamuan itu tidak ada sendiri-sendiri. Perjamuan kudus itu bersama-sama. Sedangkan orang ada perjamuan di got bersama-sama. Ya. Perjamuan itu selalu dilaksanakan bersama-sama. Kecuali Anda sakit, ada di rumah sakit, itu pun harus dilayani kan? Ada orang yang melayani. Tidak ada kemudian saudara kita berjamuan sendiri-sendiri di rumah. Ya, kita pakai saja Zoom. Ya, lalu sendiri di kamar. Nah, ada ayatnya itu saudara. Ini ayat yang menerjemahkan kebersamaan itu bicara tentang hubungan sama tubuh Kristus. Perjamuan seperti inilah, ya. Ada bersama-sama kita. Ini hubungan itu dibangun di situ. Sama dengan saudara kalau makan. Makanya kalau makan di rumah, ya, kalau ada lengkap itu ayah ibu anak-anak, lebih baik duduk di meja yang sama. Bukan duduk di meja maksudnya, duduk di depan meja. Jangan saudara naik atas meja. Di kursi itu duduk bersama situ, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Jangan sendiri-sendiri. Satu di kamar, satu di WC, satu di halaman. Duduk bersama. Kenapa? Itu menyangkut hubungan. Di situ ada bahasa
siapkan meja. Ya, siapkan meja. Kalau nggak ada di rumah, pinjam nanti ya. Sudah makan, jangan makan sendiri-sendiri. Karena kalau makan sendiri-sendiri, itu ikan di lemari dia bisa makan banyak. Ya, makan sama-sama, rame-rame. Apalagi ikannya pas-pas. Pas ada, ya pasti makan. Pas nggak ada yang makan. Dulu sama-sama supaya dapat bagian semua. Kalau sendiri-sendiri siapa dulu makan, dia paling banyak makan pasti. Itu gambaran kan. Ya kalau perjamuan kan mungkin saudara makan 3 roti kan sini. Kemudian minum anggur semua setelah satu piring sama minum. Kalahkan. Karena ada negeri lain kan, karena anggurnya kan anggur sedikit panas, anggur bagamu, maksudnya orang minum bagamu. Karena cuma kecil begini kan penasaran sama di lidah, tahu di lidah sebelah sendiri, maka dia selesai perjamuan dia bikin di belakang, dia bagi 1 botol supaya basah. Nah itu silakan. Ya. Sehabis hotel, masih habis. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita tangkap apa yang Tuhan maksud sekarang. Apa sih arti pertemuan? Apa sih makna kita berbicara? Puji Tuhan, berikan firman Tuhan hari ini. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminum